Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang semua. Cut Nyak Dien. Siapa yang tak kenal dengan nama yang satu ini? Tentunya kita semua sudah sangat akrab dengan nama salah satu tokoh pahlawan nasional wanita tersebut. Beliau merupakan seorang pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari tanah Aceh. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1848. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Ayah beliau bernama Tengku Nanta Setia. Beliau juga masih merupakan keturunan Minangkabau. Di masa kecilnya, Cut Nyak Dien dikenal sebagai seorang anak gadis yang cantik. Karena kecantikannya, banyak laki-laki yang berusaha untuk melamarnya di kala itu. Pada saat berumur 12 tahun, orang tuanya menikahkan Cut Nyak Dien dengan Tengku Cek Ibrahim Lamnga. Pria tersebut merupakan putra tunggal dari Uli Balang Lamnga ke-13. Pada tanggal 29 Juni 1878, suami dari Cut Nyak Dien tewas karena beliau mempertahankan daerah ke-6 Mukim yang direbut oleh Belanda. Beliau menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Kepergian suaminya tersebut menjadi pukulan serta ungkapan kegeraman Cut Nyak Dien. Beliau sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kematian suaminya ini kemudian menyeret Cut Nyak Dien lebih jauh lagi dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien kemudian menikah lagi dengan Tengku Umar. Awalnya, Cut Nyak Dien menolak. Akan tetapi, Tengku Umar menjanjikan jikalau Cut Nyak Dien masih bisa tetap turun di medan perang. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Pada tahun 1875, Tengku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan Belanda. Hal tersebut berlanjut dengan penyerahan dirinya beserta 250 orang yang pergi menuju Kutaraja. Pada tanggal 30 September 1893, strategi tersebut kemudian berhasil, sehingga beliau mendapat gelar Tengku Umar Johan, pahlawan, dan menjadikannya sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Demi melancarkan aksinya, Tengku Umar rela dianggap sebagai seorang pengkhianat oleh rakyat Aceh. Tidak terkecuali oleh Cut Mutia yang datang menemui Cut Nyak Dien dan memakinya. Pada saat kekuasaan Tengku Umar dan pengaruhnya cukup besar di kala itu, di saat itulah Tengku Umar memanfaatkan momen. Beliau mengumpulkan orang-orang Aceh di pasukannya. Ketika pasukan sudah terkumpul, beliau melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan juga mengklaim jika dirinya ingin menyerang Aceh. Kemudian Belanda mengizinkan Tengku Umar, Cut Nyak Dien, beserta pasukannya untuk pergi dengan diberikan perlengkapan berat, senjata, dan juga amunisi oleh Belanda. Akan tetapi, mereka tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut dikenal dengan Het Verraad van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Hal tersebut memantik kemarahan besar di pihak Belanda. Mereka berencana untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Tengku Umar. Akan tetapi, para gerilyawan Aceh di kala itu sudah dilengkapi perlengkapan oleh Belanda, sehingga membuat Belanda berada di dalam kondisi yang sangat kacau. Belanda kemudian mencabut gelar yang telah diberikannya kepada Tengku Umar dan juga membakar rumahnya. Kemudian Belanda mengirim unit Merkause. Unit ini didominasi oleh orang Tionghoa Ambon yang dikenal susah ditaklukkan oleh orang-orang Aceh. Bahkan, saking kuatnya unit tersebut,
Van der Heyden merasa iba terhadap rakyat Aceh hingga membubarkan unit tersebut. Ketakutan orang-orang Aceh dimanfaatkan oleh Jenderal Johannes Benedicts van Hulst yang kemudian menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak. Yang mana pada akhirnya Belanda berhasil mendapatkan informasi bahwa Tengku Umar berencana untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899 yang berujung tewasnya Tengku Umar oleh tembakan peluru. Meskipun suami tercinta telah gugur, Cut Nyak Dien terus melangsungkan pertempurannya selama 6 tahun. Beliau bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selama itu pula, ia dan juga para pejuang lainnya dihadapkan oleh penderitaan, kehabisan makanan, kehabisan uang, dan juga pasokan senjata. Cut Nyak Dien dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah, terus berupaya untuk melarikan diri dari kejaran Belanda. Pada saat itu, pasukannya yang bernama Panglaut berkhianat. Ia merasa iba karena melihat kondisi Cut Nyak Dien. Maka ia pun memberitahukan keberadaan Cut Nyak Dien kepada Belanda. Belanda pun berhasil menangkap Cut Nyak Dien. Anak beliau bernama Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan. Belanda kemudian membawa Cut Nyak Dien ke Kutaraja. Atas permintaan Panglaut, Cut Nyak Dien mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Tetapi, Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut, sehingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, tepatnya pada tahun 1907. Pengasingan tersebut juga dilakukan oleh Belanda karena mereka merasa khawatir akan kehadiran Cut Nyak Dien dan nantinya akan menciptakan semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Apalagi masih banyak pejuang-pejuang Aceh yang belum tunduk dengan Belanda. Di Sumedang, beliau ditahan bersama tahanan politik Aceh lainnya. Di sana ia juga diberi julukan sebagai Ibu Perbu atau Ratu. Cut Nyak Dien mengajarkan ilmu agama seperti Al-Quran sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1908. Beliau meninggal karena faktor usianya yang semakin tua. Bahkan, makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959 karena permintaan Gubernur Aceh bernama Ali Hasan di kala itu. Cut Nyak Dien sendiri baru diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 melalui SK Presiden RI nomor 106. Demikianlah riwayat singkat dari seorang wanita pemberani, Wonder Woman-nya Indonesia, yaitu Cut Nyak Dien. Semoga semangat juangnya bisa selalu menginspirasi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.